Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Duta TV. Selamat pagi, saya Fatia kembali menyapa Anda di Lensa Banua di edisi kali ini, 20 Januari 2025. Di mana kita akan bicara soal tema menakar sengketa di MK Pilkada Kota Banjarbaru, tentunya dari sudut pandang Ketua Litbang Duta TV dan juga dutatv.com, Bapak Saipudin. Assalamualaikum, Pak Saipudin. Apa kabar di pagi hari ini? Yang juga pada hari akan dilaksanakan sidang nih, Pak. Sidang lanjutan dari gugat menggugat di Mahkamah Konstitusi oleh pasangan yang juga telah berkompetisi pada pilkada kemarin Kota Banjarbaru, Pak Saipudin. Ya, alhamdulillah kabar baik ya Fatia dan pemirsa kita di Lensa Banua kita hari ini kita mencoba mengangkat ya Hmm. satu persoalan yang barangkali menurut kita di penelitian dan pengembangan di Duta TV dan dutatv.com ini Fatia satu kasus yang unik ya yang terjadi Ya, pada saat penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kita di tahun 2024 tadi. Dan baik. seperti yang Fatia katakan kan sekarang kasusnya atau katakanlah ada Hmm. gugatan ke Mahkamah Konstitusi ya yang dilakukan oleh salah satu juga wakil, ada juga perwakilan masyarakat di situ ya yang terhadap apa katakanlah eh, hasil dari pemilihan kepala daerah di Kota Banjarbaru. Nah, walaupun dari data yang ada masuk ke kita ya di penelitian Hmm. dan pengembangan data TV itu kan di Kalimantan Selatan itu ada dua gugatan sih sebenarnya. Ya, Satu di Kabupaten Banjar, yang satu adalah di Kota Banjarbaru. Banjarbaru. Sehingga Hmm. pada saat kemarin penetapan hasil ya pemilihan kepala daerah, dua daerah ini kan ditunda dulu untuk menetapkan calon terpilihnya yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Nah, oleh Baik. itulah pada pagi ini ya kita ingin Hmm. menyoroti ya kalau kenapa kita menyoroti Kota Banjarbaru karena dari persidangan pertama di Mahkamah Konstitusi dan yang Hmm. akan memasuki pada persidangan kedua nanti ya bagaimana nanti KPU ya kemudian Bawaslu pihak yang terkait untuk menjelaskan apa yang disampaikan dalil-dalil oleh para penggugat. Nah, kita ingin menyoroti ini dari sisi mencoba memahami sebenarnya dalam konteks bagaimana hasil penelitian dan pengembangan kita terhadap isu hukum ini, sehingga nanti Baik. mudah-mudahan ini bisa menjadi wawasan kita bersama, ya dan Hmm. memahami kita bersama untuk menanti putusan yang akan dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi ataupun juga dalam konteks kemana kita berpihak di dalam konteks secara sosial, secara hukum, dalam pandangan-pandangan untuk kita memperluas wawasan kita, Fatia. Baik, yang menarik begitu, yang unik. Memang bukan hanya dari hasilnya saja, Pak, ya, karena kita tahu 11 kabupaten kota di Kalimantan Selatan saja sudah melakukan rapat pleno begitu penetapan hasil yang siapa yang akan menduduki begitu sebagai kepala daerah. Berbeda dengan Bapak sebutkan tadi, ada Kabupaten Banjar dan juga Banjarbaru. Seperti fokus kita nih, Pak. Sebelum dari bicara hasil, ini ramai, Pak. Waktu pencalonan di awal-awal saja, sosok Ernalisa Labini juga katakanlah sosok yang memang tidak dikenal masyarakat secara luas begitu, tapi wajahnya muncul di mana-mana. Kemudian ada proses yang harusnya memang pasangan 02 ini didiskualifikasi dengan melawan kota kosong, tapi nyatanya tidak. Dan Pak Saipudin, kalau kita bicara soal hasilnya nih, ada yang menarik. Kalau dari angka saja ya Pak ya, sebelum kita melihat gugatan-gugatan di Mahkamah Konstitusi untuk 01 saja Pak, hanya 31% dan sisanya 02 yang dianggap suara tidak sah, ini adalah 68,5% nih. Ini kan jauh Pak, artinya yang 02 ataupun yang suara tidak sah dua kali lipat. Tanggapan Dewan Litbang seperti apa ini Pak, melihatnya begitu ya, kalau dari angka saja jauh, tapi nyatanya dia ditetapkan sebagai pemenang dalam pilkada. Bahkan banner-banner yang berseliweran juga menyebutkan dia sebagai pemenang wali kota terpilih 2025. Silakan, Deonit Bang. Ya, Fatia dan pemirsa kita ya sebenarnya menarik seperti yang Hmm. Fatia katakan tadi ya sebenarnya bagi kita di penelitian dan pengembangan TV itu adalah yang sangat menarik tentu data ya Ya, data yang hasil dari pemungutan suara yang Fatia katakan tadi ya ada sekitar berapa persen itu Fatia yang apa yang memilih Lisa di hasil tadi 31% Pak, kurang lebih tiga tiga puluh puluh satu satu persen persen. ya kurang lebih 31%, sedangkan yang dianggap suara tidak sah itu kan 68,5 sekian persen lah katakanlah seperti Baik. itu ya.
Jadi seperti yang Pak Tia katakan itu, pemirsa, ini data yang masuk hasil pemungutan suara. Mhm. Artinya, ya suara tidak sah itu kan lebih besar daripada Ya, suara yang sah. Nah, di 2 kali dalam lipat ya. konteks, ya dua Mhm. kali lipat dalam konteks yang pandangan dari Komisi Pemilihan Umum. Nah, sehingga lalu kemudian mereka menetapkan pemenangnya adalah justru suara yang lebih kecil, ya, Mhm. yaitu yang diperoleh oleh Alessa Halabi dan Wartono ini. Nah, ini kan sebagai satu data bagi kita, lalu kemudian dalam konteks hukum, ini kan disebut dengan fakta hukum. Mhm. Ya, karena apa fakta hukum? Nah, ini yang akan menjadi titik persoalan nanti di situ, karena dia akan berkembang kepada berbagai macam penafsiran dalam memasangkan terhadap aturan-aturan hukum itu. Baik. Artinya, ya, Fatia dan pemirsa kita, data ini kemudian dicoba oleh kita bersama, baik itu oleh penyelenggara pemilu ataupun oleh masyarakat di kita. Masyarakat yang saya maksudkan kan juga ada masyarakat yang kritis, masyarakat yang terdidik, kelompok-kelompok LSM di situ ya, kolega-kolega kita di lawyer di situ, di pengacara ya. Ini Ya. melihat ada persoalan berarti. Mhm. Persoalan yang nampak di mereka, kok kenapa yang suaranya lebih sedikit itu kan dijadikan pemenang di situ. Ya. Nah, lalu di kita kan tentu akan kembali dulu melihat apa yang dilakukan oleh KPO Kota Banjarbaru Mhm. beserta aturan-aturan yang dipegangnya oleh KPO itu untuk kemudian melakukan satu proses pencalonan, proses pemungutan suara, sampai proses perhitungan, sampai proses Baik. penetapan pemenangnya. Mhm. Nah, akan ditarik ke sana lalu kemudian untuk melihat bagaimana cara berpikir secara hukum apa yang dilakukan oleh KPU Kota Banjarbaru. Nah, ini yang menarik yang pertama nanti yang coba kita elaborasi dari konsep Dewan Penelitian dan Pengembangan Duta TV dan Duta Film ini. Yang kedua nanti Pak kita lihat ya bagaimana juga cara pandang hukum ya Mhm. dalam menerapkan hukum yang digunakan oleh para kolega-kolega kita yang sekarang menggugat itu di Mahkamah Konstitusi. Tentu mereka punya alasan yang sangat kuat juga Pak Tia untuk mempermasalahkan ini. Karena nanti juga sekali lagi akan memverifikasi di mereka sejumlah aturan lalu kemudian memasangkan dengan fakta hukum tadi. Baik. Lalu bagaimana versi mereka sebenarnya yang seharusnya dilakukan oleh KPU Kota Banjarbaru dalam proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Tentu kalau kita ikuti dan nanti di sidang Mahkamah Konstitusi, pernyataan, statement, atau bahkan yang Pak Tia katakan demo-demo yang tadi di awal ada, kita sudah mulai juga memahami apa yang menjadi dasar daripada gugatan dan keberatan mereka terhadap proses penyelenggaraan pemilihan umum dalam konteks pemilihan kepala daerah di Kota Banjarbaru ini. Baru nanti yang ketiga kita coba analisa Fatia dan pemirsa Duta TV ya, bagaimana sesungguhnya keberpihakan kita dalam konteks penafsiran hukum pemilihan Mhm. kepala daerah ini di era-era yang demokrasi sekarang ini. Nah, dari tiga masalah ini, ya, Fatia, hari ini kita coba perbincangkan ya, Baik. Fatia, ya. Tentu sekali lagi juga kita tidak bermaksud untuk dalam tanda petik ya Mhm. menghakimi ya, karena kita bukan lembaga peradilan. Kita hanya mencoba karena dalam berpikir hukum itu, Fatia, dalam konteks penelitian dan pengembangan itu kan ada yang Mhm. disebut dengan order of logic. Order of logic itu keteraturan dalam berpikir yang bisa diikuti oleh kolega. Jadi kita mencoba ya dalam posisi kita di penelitian dan pengembangan Duta TV itu mencoba memahami apa yang dipakai dasar-dasar pemikiran oleh KPU penyelenggara dan Baik. mencoba juga memahami dasar-dasar pemikiran yang Dari penggugat dilakukan ya. oleh mereka yang Mhm. menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Lalu Baik. kemudian kita mencoba ini masuk aliran yang mana kira-kira yang keberpihakan kita pada saat kita ingin penyelenggaraan pemilihan kepala daerah kita sekarang dan di tahun-tahun yang akan datang itu bisa lebih demokratis lagi, Fatia. Baik, karena ini juga tayangan Lensa Banua ini untuk mengedukasi masyarakat juga ya Pak, karena saat ini kan masyarakat digempur dengan kebingungan-kebingungan karena pilihannya juga akhirnya yang mereka pilih, mayoritas yang mereka pilih nyatanya juga tidak melaju nanti pada
pemilihan selanjutnya atau mungkin pada menduduki kursi kepala daerah. Berarti ada 3 poin Pak. Yang pertama ada kondisi objektif hasil pilkada yang sudah kita bahas, yakni cara pikir dari penyelenggara, cara pikir hukum dari penggugat, dan juga yang terakhir bagaimana nanti keberpihakan penafsiran hukum demokratis. Kita jeda dulu Pak, masih ada segmen selanjutnya, tetaplah bersama kami dalam program Lensa Padua.